Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati, amma ba'd. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini, di rumah Allah ini, guna melaksanakan ibadah sholat wajib dan insyaallah dilaksanakan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Lalu apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi bersyukur di sini mempunyai makna, bukan hanya sekedar mengucapkan lafaz hamdalah, akan tetapi bersyukur dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi semaksimal mungkin apa-apa yang telah Allah larang, bahkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara orang yang beriman mensyukuri nikmat Allah dengan mempraktekkan, dengan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar melafazkan lafaz hamdalah. Teruntuk kedua kalinya salam besertakan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, panutan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita memperbanyak salawat di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, agar kita mendapatkan keberkahan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini insyaallah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah memasuki malam 10 terakhir dari malam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mari kita tingkatkan lagi, kita semangatkan lagi untuk melaksanakan apa-apa saja yang telah Allah perintahkan, baik itu yang sunnah bahkan sekalipun yang wajib, agar Ramadan tahun ini kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena cuma bulan Ramadan ini setiap siang dan malam 24 jam selama 1 bulan penuh Allah memberikan tempat ataupun memberikan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya peluang untuk bertaubat. Kita lihat dalam buku Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Syahrul Ramadan allazi imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di siang hari dengan baik dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan berdoa untuk menghilangkan dosa-dosa yang telah lalu, maka ketika berbuka Allah akan memberikan kesempatan untuk dikabulkan doa tersebut. Artinya apa? Dosa kita akan hilang ketika kita berdoa di siang hari di bulan suci Ramadan. Begitu mulianya bulan Ramadan. Tidak sampai itu saja, setelah berbuka puasa, membicarakan orang lain misalnya, menggibah misalnya, Allah tetap memberikan peluang kita untuk bertaubat. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam bulan suci Ramadan dengan keikhlasan yang penuh, maka Allah akan memaafkan segala apa-apa
dengan kebaikan-kebaikan, untuk diisi dengan amal-amal soleh yang dapat kita manfaatkan di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mempunyai 3 amalan utama yang disampaikan kepada sahabatnya, sehingga 3 amalan utama tersebut menjadi 3 amalan kurikulum Nabi SAW di setiap bulan suci Ramadan. Dari ketiga amalan tersebut, apa yang pertama? Yang pertama adalah meningkatkan ibadah sholat. Bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah sholat fardu selama sebanyak 14 rakaat, akan tetapi menambah sholat dengan melaksanakan ibadah sunnah. Laksanakan sholat sunnah. Contohnya apa? Qabla subuh 2 rakaat, qabla zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, qabla asar 2 rakaat, qabla maghrib 2 rakaat, dan qabla isya 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Ada banyak lagi contohnya, sholat witir, sholat duha, dan sholat tarawih yang kita laksanakan pada malam hari ini. Itulah satu contoh ataupun amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian 2 amalan terakhir, memperbanyak berinteraksi kepada Al-Quran. Artinya apa? Memperbanyak membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Kita targetkan dalam 1 bulan tembus 30 juz. Artinya apa? 1 bulan kita paham. Bagaimana caranya satu hari bisa kita baca Al-Quran sebanyak 1 juz? Maka 1 bulan akan tembus 30 juz. Kemudian setelah itu qiraatul Quran, ataupun memahami isi kandungan Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkan dalam kehidupan nyata, baik itu kehidupan sosial ataupun kehidupan lainnya. Karena dalam kandungan Al-Quran mempunyai banyak kandungan yang bermanfaat, yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita, insya Allah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 amalan terakhir utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu ini adalah amalan yang paling mudah, yang sangat gampang kita lakukan, tidak perlu mengorbankan tenaga, yaitu berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah artinya ketika kita memiliki harta lebih, ataupun sisihkanlah harta kita untuk berinfak. Ketika kita mengeluarkan uang untuk membelikan barang yang lain sebagainya, maka sisihkanlah harta kita sedikit 10% untuk mengeluarkan, untuk berinfak. Agar apa? Agar kita mendapatkan kenikmatan, agar kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Bahkan di luar bulan suci Ramadan kita diharuskan, kita ditekankan untuk berinfak dan bersedekah apabila mampu. Nominalnya tidak ditekankan dalam kita berinfak, mau 1.000, mau 2.000, mau 30.000, terserah. Yang penting ikhlas, tulus dalam hati, insya Allah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu
sisa-sisa malam bulan Ramadan ini, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita gempur lagi, kita hapus lagi untuk melaksanakan segala perintah Allah. Karena ibadah sunnah itu banyak. Jamaah salat tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketiga amalan Rasulullah SAW. Terlepas dari tiga golongan tersebut, ada pula 5 golongan orang-orang yang merugi ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita terhindar dari kelima golongan tersebut. Dari kelima golongan tersebut, yang pertama adalah mereka orang-orang yang menganggap biasa bulan suci Ramadan. Orang-orang yang menganggap biasa bulan suci Ramadan adalah termasuk orang-orang yang merugi ketika menjalankan ibadah puasa. Mereka tidak tahu manfaat bulan suci Ramadan, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk diisi dengan amal kebaikan. Padahal di bulan Ramadan lah amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan berikutnya adalah golongan yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan. Kemudian tetap berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Kemudian golongan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang hanya berbuat baik, yang hanya berbuat alim, yang hanya berbuat kebaikan ketika di bulan Ramadan saja. Akan tetapi ketika Ramadan telah usai, golongan manusia seperti itu kembali di jalan maksiat, melakukan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi min dzalik. Itulah kelima dari golongan orang-orang yang merugi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita terhindar dari kelima golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir ini, mari kita tekankan lagi kualitas ketakwaan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketiga amalan utama tersebut, 3 amalan utama tersebut saja yang kita lakukan. Di luar dari itu, monggo. Agar apa? Agar kita mendapatkan kenikmatan bulan-bulan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup kultum ceramah singkat ini, ada maqsud yang mengatakan, man arafa ba'da syafari ista'adda. Orang yang mengetahui perjalanan kita masih jauh akan bersiap-siap, akan menyiapkan diri untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Karena apa? Karena perjalanan kita masih panjang untuk mendapatkan kenikmatan Allah, kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan bekal kita. Mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya bekal. Untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di akhirat. Sama halnya seperti sedia payung sebelum hujan. Itulah pepatah yang hampir sama dari maqsud tersebut. Jamaah salat